Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang menyauti salam ulun, mudah-mudahan hutangnya dilunasi. Banyak hutang kan? Banyak kan halus hutang ini kan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana wa syarrafana bi sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khair ummatin ukhrijat lin-nas bi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal hatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الإمام بشيري رحمه الله تعالى في قصيدة البردة فقال نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم. أما بعد حبايبنا الكرام معاشر الحبايب, para habaib dzurriyyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak cucu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dan kehadiran para habaib di majlis yang mulia ini akan menjadi wasilah penyebab kita mempunyai hubungan dengan datuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Pak Bu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, apa kata beliau? Aktaruhum nuran yaumal qiyamah aktaruhum mahabbatan li ahlil bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak cahayanya kelak di akhirat di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak sayangnya, mahabbahnya, cintanya kepada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sini ada Habib kah? Ada? Ada? Ada dalam Habib ya? Berarti ulun seorang anda. Ya nah? Dan yang saya muliakan juga dan ulun takdimi serta ulun muliakan para guru-guru agama, para ustadz, para kiai. Wabil khusus kepada guru kita, Guru Kiai Haji Samsuri. Yalah, bujur. Mana beliau? Hah? Mana? Masya Allah, kita doakan beliau mudah sehat panjang umur. Insya Allah mudah-mudahan sirin sehat panjang umur. Amin. Mudahan sirin panjang umur. Amin. Segala hajat-hajat sirin dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan sirin mendapat ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati juga para guru-guru yang lainnya. Ulun mohon maaf kadang awak menyebutkan ngaran pian karena ulun kada diundang waktu sampean tasmiyah. Dan para pejabat-pejabat pemerintah, Bapak TNI Polri-nya ada harapan ada juga daripada beneran. Bapak pembakalnya adalah pembakal ada. Pembakalnya adalah sini lurah kalau pembakal kah? Mana lurahnya? Pada datang. Bah, menyabagi kampung mana aja. Mau diundang karena mau datang, tapi punya urusan duit laju bener. Ya kan? Ini dasar bujur juga. Mana ada. Makanya, dengarkan. Mau ada pembakal, kada mau hadir ke majelis, masjid kada pernah sembahyang berjamaah, kifayah kada mau datang, nang dudi jangan dipilih lagi. Menyabagi kampung bener. Bujur kada? Bujur kada? Nyetah RT-nya ada RT? Ada RT? Masya Allah, wah luar biasa. Kita doakan Pak RT kita, mudah-mudahan sirin kayak itu ya. Artinya sehat walafiat ini kan paham bantu Tuhan ini. Mau bertampar nih.
terbang lalu. Ya, dan yang saya hormati juga terkhusus kepada segala panitia penyelenggara hari peringatan lahirnya junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berkat panitia acara di malam yang mulia ini terselenggara dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Salawat dan salam selalu kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad. Alhamdulillah, berkat Rasulullah Allah takdirkan kita, Allah kumpulkan kita, Allah mudahkan setiap langkah kaki kita untuk berada di suatu majlis di mana majlis ini dikatakan bimahdil fadli wal minnah, murni anugerah karunia dari Allah, karena kita adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduknya kita, hadirnya kita di majlis yang mulia ini dengan satu tujuan. Apa tujuannya, Habib? Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kita ini merasa terhadap rahmatnya Allah. Kenapa, Habib? Pak, Bu, yang memberi kita kesehatan semuanya Allah. Yang memberi kita kenikmatan semuanya Allah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Semuanya nikmat yang kita rasakan saat ini sumbernya, pusatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syukuri. Kalau Allah berikan kita kesehatan, alhamdulillah. Jangan pernah menggawi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jangan. Ya kan, kalau Allah berikan kesehatan kepada kita, Pak, gunakan untuk ibadah kepada Allah. Ya kan, Allah berikan kita sehat, syukur, alhamdulillah. Allah berikan kita harta lebih banyak, kita punya duit, sogeh. Jangan apik jadi manusia, jangan. Nenek sogeh luar biasa, engkennya naudzubillah. Ada juga, buat mana, Bib? Tembak lah. Dasar bujur juga. Ya kan, soge banyak beserta tapi engken apik, setan iblis kalau mau bebarak. Ini bebarak lawan orang apik jangan mengguru sebenarnya. Mbah, apa ajar Nabi? Al-bahil garib minan arba'idun minal jannah. Orang yang pelit itu barak lawan neraka, jauh daripada surga. Jadi menyadar di kampung pian yang apik jangan dibarake sama lawan neraka. Bujuran tampar nih. Allah berikan rezeki, Allah berikan segala-galanya lawan kita, tapi adalah kita menginfakkan harta kita sebagian daripada Allah. Ada amin, naudzubillah, kadang-kadang nyada orang panitia datang ke rumah minta sumbangan duit banyak, soge luar biasa, memberi berapa? 5.000. Ada tuh, di mana, Beb? Coba kan? Kadang-kadang punya ada maulidan, Isra Mi'raj, hari besar-besar Islam. Oh, ada juga. Nama, Beb? Pendernya Waraja. Ada juga. Menyumbang nggak ada? Bungol mana itu? Biasanya muncul juga. Ada mana ada? Ya kan, makanya punya Allah berikan rezeki kepada kita, Allah berikan harta kepada kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Bib? Agar harta kita itu berguna dunia dan akhirat. Jangan apik-apik jadi manusia. Ya kan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu, Pak, Bu, beliau mengatakan man anfaqa dirhaman bi qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqa fil jannah. Siapa-siapa orang yang menginfakkan hartanya 1 dirham pun untuk memeriahkan hari kelahirannya Rasulullah, kana rafiqa fil jannah, orang itu akan menjadi sahabatku kelak di surga. Masya Allah. Pengen masuk surga ada? Beri aja. Itu kan kekanakan. Pengen masuk surga ada kah? Nah iya, apa yang pengen masuk surga jangan apik jadi manusia. Enggak. Buat jembakan nih. Mbah. Ya kan? Biar tahu lah, soge banyak bisi duit, nang dimakan di rumah aja untuk dirinya itu nah apik bener. Dan tahu lah, dimakan di rumahnya apa? Tahu, tempe, tahu.
tarung tahu tempe tempe tahu tarung tahu tempe terung tempe tahu tarung tempe Al-Fatihah. Sebulanan itu jangan dimakan, padahal sugih setruk serumahan. Jangan apik jadi manusia, jangan. Pak, Bu, Al-Habib Abdullah bin Zaid Al-Tahir hidup di daerah kota Masileh, Hadramut, Yaman. Sah sanalah. Dalapan. Al-Habib Abdullah bin Zaid Al-Tahir, pengarang Jarh Marahim Tuna. Nah, capek baca tuh. Yalah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farj 'alal muslimin, rabbina asy-syakirin, tawaffana muslimin, nab'as minal aminin, bil zumratis sabiqin. Subhanallah. Hanya di pimpinan. Menyembahkan ini. Nang aja mereka. Tuh beliau Pak, orang soleh, ahli ibadah, hidupnya sederhana, tapi di balik kesederhanaannya beliau tuh sosialnya luar biasa. Mau dikasih orang baras dibagi pulang orang fakir miskin. Ya kan? Sama kayak Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud di Hadramut, memberi makan fakir miskin. Tamu yang datang ke rumahnya 700 sampai 1000 porsi dalam satu hari. Ya kan? Belum lagi Al-Habib Husain bin Abdullah Segaf Gresik. Beliau tuh bangunnya ada tamu di rumahnya, kadang boleh tamu dari rumahnya, tamunya kadang diberi makan non sedih. Masya Allah. Kurang soleh tuh. Lain kita berjembakan nih. Mbak, ya, ada orang masuk ke rumah kita tok-tok, assalamualaikum, dibukakan lawang, waalaikumsalam, mohon maaf lalui izin. Aduh. Iya berjembakan nih. Ini Abdullah bin Zaid Al-Tahir, Pak, orang soleh. Mau diberi balas, tahu orang bagi pulang orang fakir miskin. Diberi duit, bagi pulang orang fakir miskin. Sama kayak ulun. Ulun lima ilmunya diberi duit 6 orang, ulun bagi, mun sedikit, mun banyak, simpan ini kan? Tapi dibalik kesederhanaannya, oh beliau luar biasa. Sampai ditanya oleh ibunya, ya Abdullah, nak ya waladi, nak diberi-beri orang tinggali kesan di rumah, nak jangan dihabiskan seberataan, nak tinggali kesan di rumah. Apa kata Abdullah? Ya Umi, kalau kita ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, kita infakkan, sedekahkan harta kita di jalan Allah, besok Allah akan tambah lagi yang lebih daripada ini, wahai Umi. Masya Allah. Tuh coba pian lihat dari dermawannya Pak hidupnya sampai wahini pian punya berangkat ke daerah kota Hadramut Masileh. Hadramut kotanya ngarannya kota Masileh, paling sugih, paling ganal rumahnya Al-Habib Abdullah bin Zaid Al-Tahir. Masya Allah. Jangan tapi aktif jadi orang, ya kan, menyebar orkestra pedangdutan ke karaoke berapa puluh juta aja dibayar. Galang bini yang dijual, kendaraan dijual, jual ada, menserupai kesan pedangdutan, tambah suke, orangnya tambah artis yang dipanggil, yang dikiau. Oh, bungol pada hidup. Tapi menyontok Allah, untuk Rasulullah, apiknya alhamdulillah. Itu yang mengenang banyak musibah tuh nah. Paham gak? Jangan apik jadi orang. Itu yang mengenang banyak musibah tuh nah. Dangdutan, karaoke. Mau saudara nonton dangdutan karaoke sampai jam berapa aja dihadangi? Bujur juga, Mbak. Itu musibah tuh nah, yang terbesar tuh nah. Lain corona lain. Corona ini apa ada? Kita dibunguli orang hakon. Mbak, disuruh masker. Pak, orang pakai masker kurang garing. Masker bersikat gigi, misalnya kada bersikat gigi, seminggu ngasih pacuran masker dimuntung, mati keracunan. Lagi apa kayaknya? Apa kayaknya? Itu gawian tukang las. Mbak, kita dibunguli orang hakon. Nah, kan yang parah lagi kenapa Pak? Makanya Pak perhatikan bujur-bujur.
lah maunya sholat sembahyang jangan pakai masker. Al-Imam Nawawi beliau mengatakan amun kita sembahyang sholat menutupi sebagian wajah itu hukumnya makruh. Makruh sholat menutupi sebagian wajah kata Imam Nawawi itu hukumnya makruh. Daripada kalian pakai masker berhikmat lebih baik berhelm. Kita ni kenapa Pak lebih takut lawan corona daripada lawan Allah. Ini kita ni berataan ni. Jadi jangan salahkan Allah menyebarkan ujian yang terbesar ada menimpa kita berataan. Jangan salahkan Allah bima kasabat aydin nas, semua itu karena ulah kita manusia. Jauh dari Allah. Itu musibah yang terbesar itu. Ketika kita jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, itu musibah yang terbesar. Abang corona ini ada apa-apanya. Nih, kecil. Pada sama hadang corona, aman yang mati Jujur juga. Jujur ada. Kita sembahyang masjid bersilang-silang. Pengurusnya takut pada wani. Kenapa? Kalau kita mati juga. Pak, Bu, Pak, kadang orang nang kita menggawi Jumatan, masjid, bersalawat, istighfar kepada Allah yang mati kena corona sampai wah ini kadang. Orang yang mati kena corona sudah dasar penyakit orang juga. Wah ini sakit gigi longgar, sakit mata, periksa dokter, mana hanya corona juga. Bil kulus syai'in tembus, mafi kulus syai'in mampus. Hakon buahnya. Kasihan deh lo. Dibunguli orang hakon. Ini makanya sadar diri hidup Pak. Sadar diri kita hidup. Ya kan musibah itu belum apa-apa Pak. Kecil. Kemana? Kenapa kami ya? Ada. Bujur nih, kita nih Pak, kita nih dipunguli orang. Ya Pak, masuk ke masjid suruh basuh tangan, ada di Pak. Masuk masjid suruh basuh tangan, Pak, Bu, umatnya Nabi ini bersih, umatnya Nabi ini suci. Kita mulai balik diajarkan Allah. Kenapa bau tuh sehari 5 waktu, sewaktu berapa kali kita basuh tangan, basuh muha, basuh tangan, berapa kali kita? Kayak kan? Datang Siti Corona disuruh basuh tangan. Dibunguli orang pulang. Pak, dia tahu orang gila lah. Orang gila tahu lah. Patuh kan? Orang gila kan? Pak, beneran. Orang gila tuh Pak, ada suah mandi, ada suah sikat gigi. Orang gila tuh makan bebarang aja, baju kada pernah betapas, sampai wah ini kada ada orang gila kena corona, kada ada. Dasar ujung-ujung datang lagi kenapa kita nggak dapat tablet akbar, selawatan, pikiran, diawas-awasi. Jangan lawas corona. Maulidan diawasi, ya kan? Baca maulid diawasi, tabligh akbar diawasi, giliran karaoke, diskotek, kafe, tempat hiburan malam dibiarkan aja. Dengan telinganya nih, nak ketujuan malang-malang kecamatan nih, bungol mana hidup. Kita berkumpul sini nih Pak, Pak dengaran, kita berkumpul di sini nih Pak, mendoakan negara ini supaya aman, tentram, jauh dari musibah, jangan di tengah-tengah pengantenan lah ini apa ada diberikan izin. Tapi punya bayar 5 juta. Ada Bapak.
ujian musibah yang terbesar menimpa kita, jangan salahkan Allah. Allah sudah mengatakan Al-Quran itu belum lagi bumi diangkat oleh Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Kalau sudah diangkat ini bumi oleh Allah, tidak ada satu manusia pun yang bisa menghentinya. Pada ada. Kita ini lebih takut lawan corona daripada lawan Allah. Ya kan? Ke masjid sama perlu dihenti gimana? Ya kan? Jumatan ditutup, masjid ditutup. Yang ada soal sembahyang Jumat himong mana? Alhamdulillah, ya. Proyek pulang Jumatan ya. Anda juga. Ini Pak, makanya sadar-sadar diri Pak, sadar-sadar. Allah berikan umur sehat panjang kepada kita, beribadah lawan Allah. Apa kata Nabi? Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia di antara kalian man tala umruhu, yang umurnya panjang, wa hasuna amaluh, gawiannya baik, amalnya baik. Ketika datang Jumatan, datang ke masjid, duduk, minta doa lewat Allah, mudahan negara Indonesia ini selamat, aman, tentram, jauh dari bala musibah. Itu. Ini kadang-kadang ya Allah, Islam gawiannya ada beres. Rancak ke masjid, pengubi haji, baju koko, bulik dari majlis, madu ayam. Ada juga. Di mana dia? Cempaka. Bungol bener hidup. Kopiah haji, baju koko, tetapi bulik dari majlis, madu ayam. Ludahnya nama lempok ya juga. Sedang barang lempok itu mah lem sandal kayaknya, tahu kalian? Bisa melawan manusia, bungol pada sandal. Ini Pak, inilah hidup kita Pak. Sampai kapan nih kita mulah durhaka lawan Allah? Sampai kapan? Pak, bila kita nih mulah bisa menyenangkan Rasulullah tuh sampai kapan kita Pak punya hidupnya haus durhaka aja lawan Allah? Apa yang kita bisa berikan kepada Rasulullah? Nabi menangis yang dipikirkan kita umatnya Pak. Nabi menangis, sedih Nabi, yang dipikirkan kita umatnya adalah kita memikirkan Rasulullah. Adalah kita pernah di hati kita yang merasa kita sayang lawan Nabi, cinta lawan Rasulullah? Ada. Kita ini kadang-kadang di mulut ada, tapi lain di hati. Coba lihat Al-Haib Al-Habsyi itu Pak, pengarang maulid, beliau mengatakan apa? Fi jannatin ma syaqani min wasbiha illa liqamin habbi biha hayyama. Tuh, ada gazirannya lah. Ya lah. Fi jannatin ma syaqani min wasbiha illa liqamin habbi biha حيا صلوا على نور الذي أخرج السماء فوز زمان صلى عليه وسلم من منتسى. Ya, apalah? Garapan. Wahai kalian situ, apa kata beliau? Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa liqaumin habbi biha hayyama. Orang yang masuk surga kata Habib Ali, bukan karena di surga itu makanannya nyaman-nyaman. Kada. Bukan karena di surga itu bidadarinya bunga-bungas. Kada. Orang yang masuk surga karena di surga ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Karena tahu di surga tambah Rasulullah tidak ada artinya Pak. Tidak ada artinya. Belum lagi kuis Al-Qarni, belum pernah memandang Nabi Muhammad, tapi sayangnya kepada Rasul, cintanya kepada Nabi Muhammad. Ketika gigi geraham Nabi Muhammad patah, kuis Al-Qarni mengambil benda tumpul, dipukulnya ke giginya kuis Al-Qarni agar giginya kuis Al-Qarni patah. Apa kata beliau? Ulun ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Belum ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah. Belum lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, menantu Nabi Muhammad. Setiap hari yang memandang wajah Rasulullah, orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, ketika hendak memasukkan jenazah istrinya Fatimah Zahra binti Rasul ke liang lahat, Sayyidina Ali menangis sejadi-jadinya di hadapan jenazah istrinya Fatimah Zahra.
Lalu Sayyidina Hasan putranya beliau mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai ayahku, kenapa pian menangis? Apa yang terjadi lawan diri pian? Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Hasan putraku, demi Allah, Rasulullah pernah bersabda, kala kalau putriku Fatimah telah meninggal dunia, kala kalau putriku Fatimah telah tiada, akulah yang pertama yang akan menerima jasadnya ketika hendak dimasukkan ke liang lahat. Inilah wahai Hasan putraku, demi Allah, aku menyaksikan tangan kakekmu Rasulullah menyambut jenazah ibumu Fatimah Zahra binti Rasul ketika hendak dimasukkan ke liang lahat. Ini jadi aku menangis, kata Sayyidina Ali. Aku takut kalau aku meninggal dunia, Rasulullah tidak mau menyambut jenazahku ketika aku hendak dimasukkan ke liang lahat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Adakah manusia yang sayang kepada kita melebihi kecintaan Nabi Muhammad kepada kita? Pada dah. Sampai Nabi mengatakan apa kata beliau? Mamin syaukatin yusafu biha ummati illa wa ajidu alamaha. Tidak ada satu duri pun, kata Rasulullah, yang menembus kulit umatku terkecuali akulah yang merasakan sakitnya, kata Rasulullah. Coba bayangkan, adakah kita seperti mereka? Adalah kita seperti Rasulullah, selalu menangis yang dipikirkan Rasulullah, menangis yang dipikirkan umatnya? Adakah kita seperti itu? Ada. Urut berencang menangis sepeda motor hilang. Bang nangis lagi urusan harta. Wow, pada kisah lagi. Ini bang kelemahan kita manusia di sana, Pak. Kita nih kadang-kadang, mohon maaf, casing aja kita nih. Kadang-kadang kita di casing aja atau lebih haji begini, tapi lepas kecintaannya kita daripada Rasulullah, mereka daripada aulia-aulia Allah, mereka mengatakan lawaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ainin ma'ajabtu nafsi minal muslimin. Seandainya satu kedipan mata saja Rasulullah hilang daripada ingatanku, hilang daripada pandanganku, hilang daripada hatiku, ma'ajabtu nafsi minal muslimin, maka aku tidak menggolongkan diriku sebagai seorang muslim. Masya Allah. Coba dia. Padahal Nabi itu sama aja lawan kita. Basyarun lakal basyar, kata Tuhan. Manusia tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Kalau Nabi makan, kita makan juga. Ya lah. Betul lah. Kalau Nabi guring, kita guring juga. Cuma guringnya Nabi, makannya Nabi, lawan kita lain. Kalau Nabi itu Pak, sedikit makannya, sedikit guringnya. Ada kita Bang Bib, ada sedikit-sedikit guring, sedikit-sedikit makan. Makanya melihat di ini wanjang baka, ya kan lama-lama beratan. Kopi bener makan. Ulun aja baik biar tahu lah, terus terang aja lah. Ulun meletakin duduk sini nah, handak bener makan wadah itu nah. Mandak sing jauhan. Ini panitia kan pahamnya lalu. Mau lah orang begini ini. Dan hendak di sini, baik sana aja mandak sekali. Diketak mandak atau diketak. Coba ada mandak ya. Disuruh ngiguru mangga 10.000 sekilo guru ya. Ini larang nah. Ada pengajiannya. Dan tapi terbujuran apa? Ya, makanya kenapa Bapak bersyukur kepada Allah. Allah berikan nikmat, alhamdulillah. Allah berikan harta, alhamdulillah. Yang manusia ini kadang-kadang apa hidupnya haus seret aja. Ya kan? Kena datang ke rumah ini itu, kena datang ke rumah urut begini begitu. Kenapa? Karena pernah bersyukur lawan Allah. Sama aja kayak kita hidup di dunia nih. Ya kan? Harinya nih panas, salah juga. Hari hujan, salah juga. Hari hujan banjir. Panas, salah juga. Perumahan tarik. Itu manusia dong. Ya kan? Tapi baik punya musim panas, es payung, pentol, kurang payung. Musim hujan, pentol payung, es kada payung. Sama juga dan kita nih hidup keluarga bisi bini nih serba salah juga. Bisi bini bungas salah, bisi bini kada bungas salah juga. Bisi bini bungas kalau pindah diledek orang
bisi bini kada bungas membawa seruan supan. Itu beneran. Kenapa bersyukur? Ya kan? Ya ulun tadi jangan api-api jadi orang. Ulun tahu je Tuhan nih punya seruan pengantin, makan pembanyaknya. Buat tembakan ini. Makan hantam beraib, sop hantam beraib, soto hantam juga, rawon hantam juga, gado-gado hantam juga, belum lagi putu mayang kagoleh hantam beraib. Kulit dari seruan, jangan kulit dari makan, mandat di jelengan. Berapa? 2.000. Ada juga. Mana Beb? Cempaka. Di mana Beb? Barang pasar. Belum tahu ya, muah-muahnya mencapai 2.000 tahu ya. Ada yang mongol benar. Kenapa? Amplop kosong diantar. Ya Allah ya Karim. Ada yang duit leceh diantar. Ada yang daun diantar. Jangan beraya sekalian. Mau benar bubuhan deh. Orang bapak orang tua di jauh rumah ulun pian daulah. Ini kisah orang api pulang nih. Orang nih ada rumah ulun ini kada ada bagi pas ke masjid nih. Panas benar. Kipasnya Pak RT nang disorongin kipas. Ulun nang panas Pak RT. Ya Pak RT ini tak tahu bang kipas tadi. Pak. Orang baik ke rumah ulun tahu lah biar minta banyu. Orang ke rumah ulun minta banyu. Doanya tahu lah biar 2 lembar doanya ya. 2 lembar kertas doanya ya. Doakan bilang mudah banyak umur, mudah sehat, mudah jual bayu, mudah anak usaha, mudah mudahan tuh Pak. 2 lembar baik, mudah-mudahan aja. Boleh, ulun uyuh benar mendoakan bajunya. Boleh, dia tahu lah memberi amplop. Amplopnya 1,5 meter ada karena mainan. Ulun lihat isinya berapa? Ribuan 2 lembar. Kurang ajar benar. Yang kira Habib tukang parkir kan? Mau penangguhannya ini? Mbak, 2.000-an 2 lembar ya Allah ya Karim. Iya kan doanya tuh kada mau kabul. Kenapa Habib kedikitan memberi? Kadang ini bukan ya jalan. Ayo aja. Kami bujuran. Hanya Pak, kenapa Pak? Bu, tidak ada satu kenikmatan yang diberikan Allah setelah iman dan Islam melebihi nikmat berkumpulnya kita bersama dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi seorang sosok yang sangat mulia. Rasulullah bi Muhammadin damat lanal afrah wa qulubuna fi dzikrihi tartah hazal jamal wa nala yusufu ba'dahu muliat bi matni sifatil alwah. Dan kita menyebut nama Rasulullah, hati ini akan menjadi tentram. Dan kita menyebut nama Nabi Muhammad Rasulullah, seorang Nabi, seorang Rasul yang memiliki separuh daripada kebungasannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu main bungas benar, bungas lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan papan-papan tulis tercatat sifat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah itu patut dijadikan contoh. Kenapa? Akhlaknya Masya Allah, perangainya mulia, hidupnya sederhana, patut jadi contoh. Sekarang ini Pak, mohon maaf nih, dengarkan baik-baik. Kenapa banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi sulit orang yang bisa dijadikan contoh. Paham? Dapat. Sekali lagi nak, sekali lagi. Ya, sekarang ini banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi sulit orang yang bisa dijadikan contoh. Yalah, coba lihat Rasulullah. Akhlak Nabi, ahsanun nasi khuluqan wa khalqan. Akhlak sebaik-baik manusia akhlaknya Rasulullah. Al-Imam Busiri mengatakan dalam burdahnya, faqan nabiyina fi halqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhum fi ilmin wa la qalami. Nabi itu di atas para nabi-nabi yang lain ya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah, perangainya Nabi, kehidupan Nabi Muhammad, ilmunya Nabi, tidak ada yang membandinginya.
Makanya dalam kehidupan Rasulullah itu tidak ada harta. Kenapa? Apa kata Nabi? Aku lahir dalam keadaan bersih. Aku ingin kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Aku lahir tidak membawa harta dan aku ingin kembali kepada Allah sedikit pun tidak membawa harta, kata Nabi Muhammad SAW. Lihat. Makanya Nabi itu mulia, Pak. Nabi itu mulia luar biasa Rasulullah. Ya kan? Nabi itu kada pernah berdusta, benar. Kada. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufan. Benernya Nabi itu lemah lembut Rasulullah itu. Kada pernah berdusta. Ada kita Bib sehari jangan ampun sakit parut. Bukan mana Bib? Coba kamu lah. Sehari kan ada berdusta, sakit parut. Berjualan di pasar pintu jiwa. Barang lawas padahalnya hanyar. Ada kada? Ngaku aja dah. Ya kan? Ini kita jangan pian baik. Ulun ni Habib, ulun Mek murah malik. Ulun ni baik Habib. Kenapa? Anda sana? Mahal aja. Ada belajar dulu lah, belajar dulu. Aja nak tampar ni. Oh, luan lima. Pada mana kan? Mana kan? Mau kan? Yang berapa nih? Ambihan menu, ambihan menu. Mbak. Ulun ni Pak, ulun ni Pak Habib, ulun ni Habib. Iya tadi bumuli orang. Ulun ni Habib, iya tadi bumuli orang. Apalagi nang ada Habib ni. Orang baik datang ke rumah ulun tahu lagi, ya Allah minta banyak. Ulun ke rumah orang minta banyak, rumah ulun. Yang ke rumah ulun tu orang. Orang rumah ulun. Kamunya hantu bukan? Ya paham buat ni. Ya kan? Membawa banyu apa? Banyu galon dibawa. Banyu galon yang galon itu dibawa ke rumah. Untung ada banyu pemadam. Ya kan 3,5 mati meniup ulun tahu lah. Ini kurang ajar kan orang ni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak biar ulun bebek nang minta baju berdua mangkat tak galon tadi. Ulun bebek nang minta baju lawan biar nah. Iya Pak. Baju apa? Ya baju Bang Bebek. Pesan apa? Ulun bebek hendak menjual tanah, dia doakan bebek mudahan payu. Bang, berapa nak jual? Ulun bebek hendak menjual 3M je. Hah? 3M Pak. 3M. Duit asli ni le palsu. 3M. 3M. 3M lain lah. 3 miliar. Ini 3 miliar ni Pak, mau ditukarkan keropok. Cepat ni hibak keropok aja. Ini 3M baik nah. Aduh panas banget kalau tadi lah. Ini kan 3M. 3M Beb nak menjual bebek. Sudah ditawar orang Beb tanahnya 2M. Doakan Beb lah mudahan payu. Munya payu Beb tanahnya bebek. Ulun balik bebek kan 10% dari hasil penjualan. 3M 10% ni berapa? Hah? Berapa? Berapa? Tahu 300 juta dapat. Bah, lemah hati ulun haro berganti mobil doang ada di sana. Lemah hati ni jangan kan dulu berganti mobil doang. Lawan kena be punya payu bebek. Ulun bari bebek. Kamana tulakan kita umroh kamana kah? Ulun bawa ikan. Bah, ulun bayar menangan duit 3M. Janjinya Masya Allah luar biasa, berhikmat menawan banyu. Ya kada tahu ini kadang-kadang minta banyu betiup berhikmat harum memberi 2.000, 3.000, 5.000. Baik betiup benar aja. Buah dah ternyata buah. Malingi benar aja. Mbak, ya kan? Nah, ini 3M Pak, 3M. 3M. Beres wah melihat duit 3M lah. Dah dapat. Mana ada penjebakan ini? Jangan biar ulun kita ada soal lalu. 3M Pak. Ya lah, ringkas cerita ulun doakan dah bajunya. Padahal ulun ni memang ada pengakuan orang anak, Bapak ada paham juga. Ada aja lagi orang rumah minta baju ni. Ya kan? Buktinya apa? Ada orang garing main ke rumah ulun minta baju. 2 hari jatahnya mati. 2 hari ya. Ini rupanya yakin pinanya ini Habib Kabul hajat mikir minta banyak ulun doakan baik setengah jam menawan banyak ya. Babusaan pun tong menawan banyak.
Orang sama hadang di rumah tahu guling. Ada tahu urusannya. Mata aja 3R nih 3M menjadi 3R. Mbak ringkas cerita sudah selesai urun belakang baju ini kirim baju bawa dah ke rumah ke tanahnya nang hendak dijual sirami bacakan bismillah 4 kali siram mulai kanan ke kiri jangan diumpatilah menyampai ke harapan kabul juga muhanya lain beritaan 4 kali bacakan bismillah ini berbeda kulit-kulit kayak orang ngapain karena sampai sebulan Pak urun dengar kabar kenapa tanahnya kayu berapa bib 3M 200 juta 3M 200 juta alhamdulillah nang berjanji kawan ulun sampai wah ini ada saya datangan lagi kurang ajar benar hampir dimunguli apalagi muham-muham yang ini tuh padahal Nabi melajari kayak itulah ada Nabi itu ada melajari kayak itu ya kan Nabi itu mandiri apa yang bagus-bagus yang baik-baik itu Rasulullah makanya Nabi ini patut sekali dijadikan contoh itu hidup negara ini apa ada iya kan dusta orang aja menghuri orang menyambati orang aja kemudian banyak orang jadi tapai disambati juga orang apa menginya ya berdosa nyambati orang bahwa lawan tetangga ada kisah lagi berhamputan batu lawan tetangga habis genting hancuran beritaan kenapa urusan dunia aja Nabi urusan dunia aja padahal dunia itu Pak tidak bisa menjamin kita masuk surga ada Nabi Sulaiman itu Pak penyugihnya Nabi di antara Nabi-Nabi yang lain Nabi Sulaiman pandu dia masuk surga Nabi Sulaiman dan Sulaiman menjual es dawet sana lain ini Nabi Sulaiman penyugihnya Nabi di antara Nabi-Nabi yang lain Nabi Sulaiman pandu dia masuk surga kenapa? Suge pengennya manjir suge lah ada taman yang telepon orang kerang kayu nonton anu bisnis anu duit anu nantiwan macam-macam nah miskin pada lu nonton kan makanya lu akan jebakan ini beratan muda miskin beratan yang ada mau jangan biar kayak ulu kindak sugi itu atau kan memang kita ada manusia ini ya Pak adalah kayak Pak begini pada Rasulullah ada Nabi itu ketika hendak meninggal dunia Pak memanggil putrinya Fatimah Zahra ya binti Ta'ali kemari ulun mau tanya kata Rasulullah ulun empat bertakon kata Rasulullah apakah kita ini punya harta lagi kata Nabi Muhammad apa kata Fatimah ya Rasulullah wahai ayahku kita ini keluarga kenabian wahai Rasulullah kita tidak punya apa-apa wahai Rasulullah yang ada di rumah ini cuma uang 6 dirham kata Fatimah Zahra apa kata Rasulullah ya Fatimah ambil uang 6 dirham itu bawa ke hadapanku kata Nabi Muhammad diambil oleh Fatimah Zahra ke hadapan Nabi Muhammad apa kata Nabi ya Fatimah sekarang juga uang ini bagikan kepada fakir miskin aku tidak mau kalau kadang aku dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala aku lahir tidak bawa harta aku ingin kembali kepada Allah sedikit pun tidak bawa harta kata Rasulullah ada kitanya apa hubbud dunya wa karahatul maut cinta dunia tapi takut lawan mati dunia diurus terus dunia Pak Allah kadang menerang kita dan sugih kadang Rasulullah kadang menerang kita dan sugih silahkan apa yang terhadap Nabi sudah mengatakan hadis kursinya beliau mengatakan ma syi'ta fa innaka mayyitun hiduplah kamu kata Rasulullah di muka buminya Allah Subhanahu Wa Taala ini sekehendak pian tapi ingat kata Rasulullah fa innaka mayyitun kalian semua akan meninggal dunia hati-hati jangan nganga-nganga aja kalian hati-hati ulun tadi turun dari sini Pak tahu lagi ulun tadi turun dari sini tahu lagi melihat mereka di Israel pulang kulik siapakah jaga di malam ini aja jangan nganga-nganga kalian hati-hati banyak orang sehat yang mati ini banyak ada orang berteleponan HP sehat kadang-kadang awak sehat kadang dari riwayat penyakit apa teleponan lawan bininya yang dimana dia ulun di rumah hadang semenah ulun akan iwaknya belum tuntung lagi pendek mati kenapa pulsanya habis ini nganga-nganga aja kalian hati-hati dia tuh menurut
urusan kematian nih Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang hidup pasti akan mati. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu semua itu lari daripadanya, maka kematian itu akan datang menemui kamu. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada satu pun dari kalian, siapapun itu manusianya, pasti akan melewati suatu sirat, jembatan yang lebih tipis dari benang, lebih tajam dari pedang. Di sana Nabi kita Muhammad SAW akan selalu menunggu kehadiran kita. Maunya kita rajin ibadah kepada Allah, sembahyang rajin, baca salawat rajin, tempatnya surga. Salawat dibaca rajin. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Ketika kita baca salawat pujian kepada Rasulullah, saat itulah roh kita punya hubungan lawan Nabi. Yalah, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ya Rasulullah. Nyaman, ini urusan terawat nih Pak, wah hati ini tenang, benar biar nyaman. Ya kan daripada ini orang prakpok, prek aja selawat. Ya kan, ibu-ibu tuh di belakang tuh nabo menggendong anak bayi, digendong anak bacakan selawat, jangan dinyanyi anak tuh. Usap-usap kepala dinyanyi iwak peye, jadi iwak peye, jadi iwak peye, iwak peye. Mau sudah ganan anak tuh gak menghabiskan peye tetangganya. Kan tahu kan? Udahnya nang diusap-usap kepala nyanyi lagunya Ayu Ting Ting ngendok. Kemana? Pas ganan anaknya haru usap saja. Mau kemana ya Pak? Baca salawat tuh banyak aja. Ya kan, nanti kita baca tuh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin ladzi, terus dibaca. Jangan Muhammadin ladzi terus, jangan. Maksudnya taruh sakan itu benar paham bukan jebakan. Paling pendek salawat itu Pak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang pendek lagi ada nyanda mendapat lundip punya Muhammad itu salawat lah lain. Gurunya mentung orang anjar Muhammad kurang anjar. Ada lagi yang lebih parah lagi Pak, ada lagi yang lebih parah lagi. Muhammad itu sudah bagus sekarangnya, ya kan? Dibaru lagi dua mat. Ya Allah ya Karim. Banyak ini ngalih ya kan? Di mana-mana salawat dibaca. Tenang juga hati kita baik. Kenapa? Karena itulah kita ini bisa membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Karena itulah kita ini bisa menyenangkan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ada suatu kenikmatan diberikan Allah ketika kita tuh meninggal dunia, ya kan? Bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu yang diharap. Ya rahmat Allah ini sudah berikan lawan kita, apa lagi kita yang kurang? Ya kan, nikmat diberikan Allah, harta diberikan Allah. Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana yang kau dustakan ya Allah? Semuanya kau berikan kepada kami ya Allah. Semuanya ada. Kita baik dan hidup yang kaya pajak, kita makan nyaman, benar baik. Rasulullah pernah 3 hari kada makan. Nabi Muhammad nih pernah 3 hari Rasulullah kada makan. Imam Busiri mengatakan bahwa syadda bin syalabin ahsya'ahu wa tawa tahtal hijarati kashham mutrafal adami. Ya di bawah golongan tabi Rasulullah itu ada 3 biji batu Pak. Artinya Pak 3 hari sudah Nabi Muhammad kada makan. Pernah suatu saat, ini cerita terakhir. Pernah suatu saat Rasulullah datang ke rumah Siti Aisyah istrinya.
memegang perut Nabi Muhammad dengan muka yang pucat. Rasulullah datang ke rumah istrinya, ketok pintu, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, man bil bab, siapa di pintu? Ana ya Aisyah, suamimu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibukakan itu pintu oleh Siti Aisyah. Ternyata apa? Dilihat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mukanya pucat, memegang perut Nabi Muhammad. Dituntut oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kau seperti ini wahai Nabi? Apa yang kau pikirkan wahai Rasulullah? Dituntun Nabi Muhammad masuk ke rumah, duduk Rasulullah, ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kau seperti ini ya Rasulullah? Mukamu pucat ya Rasulullah, kau memegang perut wahai Nabi Muhammad, apakah kau lapar wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Iya Aisyah, ulun sudah beberapa hari tidak ada makanan yang masuk wahai Siti Aisyah, aku tidak minum wahai Siti Aisyah, tolong jangan ke dapur wahai Siti Aisyah. Siapa tahu di dapur ada bekas-bekas sisa-sisa makanan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk Siti Aisyah ke dapur Nabi Muhammad, dicarinya itu sisa-sisa makanan oleh Aisyah. Apa yang didapati? Tidak ada sedikit pun makanan yang tersisa di dapur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada cuma sedikit, satu mangkok, itu pun isinya air cuka. Datang lagi Siti Aisyah menghadap kepada Rasulullah, menangis di hadapan Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, ulun suruh biar tadi ke dapur wahai Aisyah, mengambil sisa makanan, mencari sisa makanan wahai Aisyah. Kenapa justru tangisan yang kau bawa ke hadapanku, kata Nabi Muhammad. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, ulun tadi ke dapur ya Rasulullah, ulun mencari sisa-sisa makanan di dapur wahai Nabi Muhammad, tidak ada sedikit pun tersisa wahai Rasulullah. Yang ada hanyalah satu mangkuk, itu pun isinya air cuka. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, balik lagi ke dapur, balik lagi ke dapur, ambil sisa air cuka itu, bawa ke hadapanku, kata Nabi Muhammad. Diambil oleh Siti Aisyah, menghadap kepada Rasulullah dengan tangan gemetar. Siti Aisyah membawakan sisa air cuka itu ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambil oleh Rasulullah, diminum oleh Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, inilah rezeki yang kau berikan kepada aku hari ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum cukup sampai di sana, Pak. Belum. Rasulullah pernah datang ke rumah Sayyidah Fatimah Zahra, putrinya, dengan Imran bin Husain. Datang dengan Imran bin Husain, ketok pintu, tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa di luar? Anak ya Fatimah, ayahmu, kata Nabi Muhammad. Dengan siapa pihak wahai Rasul? Ulun dengan Imran bin Husain ya Fatimah. Apa kata Fatimah Zahra? Ya Rasulullah, mohon maaf, ulun untuk saat ini tidak dapat membukakan pintu untukmu ya Rasulullah, karena ulun kadang memakai jilbab, kata Fatimah Zahra. Bagaimana sikap Nabi Muhammad? Diambilnya sorban yang melekat di tubuhnya Rasulullah, diberikan kepada Fatimah Zahra, putrinya, untuk menutupi auratnya. Setelah itulah barulah Rasulullah dipersilahkan masuk oleh Fatimah Zahra. Dibuka itu pintu. Apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad? Muka Fatimah Zahra pucat, matanya merah, Pak. Dalam riwayat dikatakan samping pipi Fatimah Zahra membekas. Curiga Nabi Muhammad, ditanya, ya Fatimah, ya binti, fama yabkika inti, apa yang menyebabkan kau menangis wahai Fatimah? Apa yang terjadi dengan dirimu ya Fatimah? Apa kata Fatimah Zahra? Ya Rasulullah, cucumu ya Rasulullah, Hasan dan Husain ya Rasulullah, sudah 3 hari ini ya Rasul, tidak ada makanan sedikit pun yang masuk ke perut Hasan dan Husain ya Rasulullah. Terguling-guling di kamar wahai Nabi Muhammad. Setiap ulun masuk ke kamar Hasan dan Husain ya Rasulullah, baju ulun dipegang oleh Hasan dan Husain, mengatakan, aina ummati, ya Umi, aina ta'am, ya Umi, aina ta'am, ya Umi, mana makannya ya Umi, mana makannya ya Umi? Hasan Husain pengen makan wahai Umi. Menangis Rasulullah di hadapan putrinya Fatimah Zahra. Apa kata Rasulullah? Ya Fatimah, setiap hari kau biasa memakai jilbab, nak. Sekarang jilbab itu tidak ada lagi melekat di kepalamu, nak. Kemana jilbabmu, nak? Apa kata Fatimah Zahra? Ya Rasulullah, jilbab aku berikan kepada Sayyidina Ali menantumu ya Rasulullah, untuk dibawa ke pasar wahai Nabi Muhammad, ditukar dengan sepotong roti untuk memberi makan cucumu Sayyidina Hasan dan Husain ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Adakah manusia yang hidupnya susah melebihi kesusahan kehidupannya Nabi Muhammad daripada kita? Tidak ada. Allah berikan semua kepada kita, Pak. Kita makan enak,
kita lauk, kita makan enak, kita minum enak, semuanya enak. Adakah kita terbelit di hati kita memikirkan bagaimana keadaannya Nabi Muhammad SAW? Ini kesempatan buat kita. Dawagat taubatik ya asi idza batatu, dawagat abatik ya syarif idza batau. Ini adalah kesempatan buat kita untuk kita banyak mengoreksi diri kita dengan cara mengokohkan keterikatan kita, irtibat kita, hubungan kita dengan Allah dan dengan Rasulnya Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kepada kita, amin. Semoga kita kelak dipertemukan oleh Rasulullah di surganya Allah, bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Wa karibil arwah minna bilika khairil anami, ya Allah, muliakanlah roh kami agar kami bisa memandang wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada di bawah benderanya Rasulullah, berada di belakang rombongan Nabi Muhammad, dan kelak kita meninggal dunia diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Allah mahdina bihudak waj'alna mimman yusarru fi ridha wa la tuwallina wa la siwak wa la taj'alna man khalaqa baraka wa asal wasbirallahu wal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil mahsyar hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya ini saja yang dapat ulun sampaikan. Ulun minta maaf, minta harap, minta redha dunia akhirat dalam pian kesabaratan. Kalau ada tutur bahasa ulun yang kurang sopan dalam pian, ulun minta maaf, minta halal, minta redha dunia akhirat dalam pian kesabaratan. Hadza minni wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.